Ya jauh. Apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Kenapa sih aset Pertamina kok ketinggalan jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan energi yang lain ya? Bahkan tetangga kita Petronas saja kan sudah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ini ada sebuah video membahas tentang perbandingan lagi, teman-teman. Kenapa saya suka membandingkan Indonesia dengan Malaysia? Kenapa tidak dibandingkan dengan negara yang lebih besar daripada Indonesia? Mau dibandingkan dengan negara besar, dengan negara kecil aja tidak mampu, apalagi dengan negara yang lebih besar lagi tentunya. Itu jawaban saya. Jadi, mengapa di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga-harga di Malaysia? Salah satunya adalah bahan bakar minyak. Ya, jawabannya ada di video ini. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Ya, jauh. Apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Sedangkan di Indonesia, tantangan bagi Pertamina, bagi Pak Pertamina selalu dibanding-bandingkan dengan Petronas. Ya, karena keduanya sama-sama badan usaha milik negara, atau biasa kita sebut dengan BUMN. Satu punya Indonesia dan satu punya Malaysia. Kedua perusahaan ini sama-sama juga bergerak di sektor migas, dan juga kebetulan kita bertetangga dengan Malaysia. Kawan-kawan sering nggak lihat orang jalan-jalan ke Malaysia, foto dengan background Twin Tower? Ya, itu salah satu aset Petronas yang monumental, sudah mendunia. Lalu bagaimana dengan Pertamina? Apa aset monumental atau ingatan kolektif yang melekat di kepala kita? Ternyata padahal dari sisi penjualan, Pertamina nggak akan susah payah cari pembeli. Satu Indonesia sudah jadi konsumen tetap. Dilihat dari umur, Pertamina lebih senior. Sebagai informasi saja, Petronas berdiri pada tahun 1974, sementara Pertamina sudah berdiri sejak tahun 1957. Beda 17 tahun. Ibarat sepak bola nih, timnas kita ini kalah telak dihajar U12-nya Malaysia. Stop. Jangan jadikan alasan impor BBM kita sebagai dalih, sehingga ongkos produksinya jadi lebih mahal ketimbang Petronas. Sebab ternyata di waktu yang bersamaan, Singapura, negara tanpa ladang minyak, bisa jadi pengekspor BBM. Jadi intinya adalah, ini hanya persoalan siapa yang lebih piawai mengelola sektor migas negara masing-masing. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini, ketika orang ngisi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berbet, Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Lah, kasih Petronas saja, ya. Petronas dengan harga murah seperti itu saja di Malaysia, keuntungannya itu 4 kali lipat dibandingkan Pertamina. Sedangkan Pertamina harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan Petronas. Itu kadang rugi, masih rugi. Ini kenapa? Ada apa dengan Pertamina di Indonesia? Apakah masih dikorupsi? Yang rugi siapa ya? Rakyatnya. Aduh.
Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Iya. Kenapa sih aset Pertamina kok ketinggalan jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan energi yang lain ya? Bahkan tetangga kita Petronas saja kan sudah itu kurang dari separohnya total asetnya itu gitu ya. Jadi saya lihat laporan 2023 itu, silakan kalau salah nanti dikoreksi ya. Jadi dari omset 991 triliun itu laba bersih Pertamina adalah 41,4 T gitu ya. Artinya hanya 4,17% laba bersih dibandingkan revenue gitu. Saya bandingkan dengan Petronas itu, dia di tahun yang sama omsetnya 1236 T gitu ya. Labanya itu 290 T gitu. Artinya 23,5%. Berarti kita paham ya bahwa kenapa aset Pertamina ketinggalan jauh ya, sehingga kita mungkin pengen ekspansi tempat-tempat minyak di negara-negara lain itu sangat kesulitan karena di sini menurut saya salah satu kuncinya gitu. Jadi saya berharap transformasi yang sudah digulirkan dari 2021 itu mohon coba efisiensinya terus dibedah gitu ya, sebagaimana Pak Prabowo sekarang sedang efisiensi anggaran ya, kalau istilahnya itu lemak-lemaknya itu terus dicari ya supaya dihilangkan itu. Jadi saya khawatir kalau situasinya seperti ini, kita memang akan selalu kalah setiap tahunnya itu Pak, dari si performan gitu ya. Jadi kan kalau laba bersih itu cuma 4% ya, sementara yang perusahaan-perusahaan lain itu lebih dari 10, lebih dari 20 apalagi itu. Kita nanti untuk riset, untuk pengembangan-pengembangan, untuk bagaimana bertarung ya, mencari kilang-kilang baru itu, kita akan selalu ketinggalan Pak gitu ya. Harapan kita Pertamina menjadi kebanggaan nasional yang mendunia ya, bisa diwujudkan. Terima kasih. Sampai juga dekat stesen Petronas pertama di Brazil. Wih, di Brazil. Lama tak? Wih, terkenal Petronas. Bagus berarti ya, kualitasnya bagus berarti. Wah. Demi rakyat ini. Ini harga minyak dekat Brazil. Mahal ke mahal? Ya di Brazil. Gasolina umum, minyak biasa. Gasolina Aritimada. Adik-adik Terkenal Petronas. Ini terkenalnya disebabkan karena kualitasnya bagus berarti ya. Harga Pertamax di Malaysia cuma 7.000 per liter. Harga bensin RON 95 di Malaysia cuma 7.000 per liter. Beda dengan Pertamax di Indonesia yang bisa sampai 13.000 per liter. Tapi kenapa ya di Indonesia bisa lebih mahal? Padahal Indonesia adalah salah satu produsen minyak terbesar di Asia Tenggara. Tapi di Malaysia jauh lebih murah karena subsidi besar dari pemerintah. Tapi di pom bensin Malaysia proses pengisian dia harus diisi sendiri tanpa dibantu petugas. Beda dengan di Indonesia yang dilayani petugas. Kalau menurut kalian lebih milih harga murah atau mahal tapi dilayani dengan baik? 3. Kalau menurut saya sih harga murah tapi kualitasnya baik banget. Harga mahal tapi kualitasnya jelek itu di Indonesia. Dioplos kayak ada yang berebut mobilnya kayak Pertamax loh. Saya lebih memilih harga murah tapi kualitasnya baik, itu Petronas. Dibandingkan saya milih Pertamina kualitasnya jelek tapi mahal. Fakta menarik tentang petrol atau BBM di Malaysia. 3. 1. Malaysia itu sebagai pengekspor minyak. Jadi Malaysia adalah negara pengeluar minyak atau eksportir terbesar keempat di Asia Pasifik setelah China, Indonesia, dan juga India. Nah, Petronas atau company oil di Malaysia itu juga direcognize sebagai company terbesar globally. Kedua, harga BBM atau harga petrol di Malaysia itu standardized. Jadi kalau kita beli atau kita pump petrol di Shell atau di Petronas, di BHP, semua harga itu sama. RON 95, contoh RON 95. Nggak ada perbedaan berarti. Rp2. RON
97 itu Rp3.19. Nah, ketiga dari harga yang tadi aku bilang itu, jadi Malaysia itu adalah salah satu negara yang kita bisa bilang BBM atau petrol itu termurah di dunia daripada di Singapura atau di Indonesia. Ya, apalagi di Karena Indonesia mahal. pemerintah Malaysia itu mensubsidi petrol Malaysia yang RON 95, makanya bisa murah sekali, kira-kira Rp2.05. Kalau kita convert ke rupiah ya berarti 7.500. Tapi kalau di Indonesia mungkin RON 95 itu harganya 11.000 atau 14.000 kali ya, saya kurang tahu. Tapi ya memang dari data di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia ataupun di Singapura. Nah, menarik kan? Ada topik-topik apa lagi yang mau dibahas tentang Malaysia? Oke, teman-teman semuanya, itulah perbedaan Pertamina dengan Petronas. Dari segi harga jauh berbeda, dari segi kualitas juga jauh berbeda. Lantas, mana yang lebih unggul? Jelas Petronas, teman-teman ya. Petronas itu unggul banget, teman. Murah dan kualitasnya baik, sampai ada di Brazil loh. Sedangkan Pertamina mahal, sedangkan kualitasnya jelek. Banyak mobil-mobil yang jerbet-jerbet, berbet lah artinya, gara-gara diisi Pertamax. Karena kualitasnya jelek banget, teman. Mahal. Saking mahalnya Pertamina itu banyak harga-harga sembako ikut mahal gara-gara hal itu. Andai kata subsidi di Indonesia itu berlayak untuk Pertamina, ya lebih enak lah. Semuanya akan menjadi turun harga-harga pangan di Indonesia disebabkan karena Pertamina murah. Dengan Pertamina mungkin semakin meningkat per tahun ini. Aduh, nggak tahu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Silahkan teman-teman yang punya komentar, silahkan komen di kolom komentar. Baik, itulah video reaction hari ini. Jangan lupa buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.